Ustaz izin bertanya. Anak laki-laki ana usianya 11 tahun. Tapi masih wudu asal. Sholat juga gerakan dan doanya masih asal. Bagaimana cara menasehatinya Ustaz? Kami sudah dengan berbagai cara menasehati. Dengan lembut dan bahaya-bahaya ketika hal tersebut masih dilakukan. Khawatir sholatnya tidak diterima. Karena berpengaruh dengan adab anak kami. Putra kami ada di sini Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khair. Mudah-mudahan putranya bangun jemaah. Karena kadangkala ya ngantuk ya kajian subuh ini. Iya. Bicara bagaimana orang tua mengajarin anaknya sholat ini memang butuh perjuangan ya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Thaha ayat 132 yang tadi Anda minta antum baca. Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Kata Allah Azza wa Jalla, suruh keluargamu salat dan wastabir. Wastabir ini dari asal kata sabar, wasbir. Tapi ada tambahannya, wastabir. Tambahan huruf itu menunjukkan tambahan kerjaan. Jadi bukan sabar biasa. Butuh ekstra sabar. Ana sebagai ayah sekarang, ana tahu bagaimana capeknya ayah dan ibu ana. Ana masih ingat ketika ana SD, sholat ana asal-asalan. Dan kadang-kala ana nggak sholat. Ana ingat. Jadi kita dulu sholatnya nggak di masjid. Ibu ana Syafiq, sholat, ya mah, masuk kamar. Jadi sarung itu ada di atas sejadah. Ana ambil itu sarung cuma diginikan. Terus ana berangkat. Ya. Sudah, sholat. Mana buktinya? Oh itu sarungnya sudah nggak rapi lagi. Sampai suatu hari ibu ana memperhatikan ana dari lubang kunci. Ketahuan. Akhirnya ya dimarahin, kasih tahu. Ya harus sabar. Ana tahu ibu ana sabar menghadapi ana. Kita pun harus sabar menghadapi anak-anak. Dan bagaimana ana sekarang membangunkan anak ana sholat subuh dan sholat asar. Bangunkan ya. Ayo bangun. Dia udah bangun, berangkat ke toilet. Anak tunggu. Nunggu di kamar karena dia bakal ngambil bajunya di kamar. Gak ke kamar-kamarnya mah. Tidur lagi dia di kursi. Allahu Akbar. Masuk kamar mandi, duduk dia di toilet. Kita ketuk baru dia bangun. Baru dia ambil wudhu. Dan kita selalu ngomong, wudhunya yang benar. Sempurnakan wudhunya. Setelah wudhu kita cek. Seperti itu, butuh kesabaran. Jadi anak-anak itu butuh pembiasaan kalau dia belum sadar. Kesadaran dari orang tuanya melakukan pembiasaan. Maka kenapa dari umur 7 tahun? Karena bagaimana dia biasa, sholatnya sudah benar. Bagaimana biasa wudhunya sudah benar. Ini udah lewat nih, udah 11 tahun umpamanya. Maka harus banyak lagi kita duduk sama anak kita, membiasakan mereka dan doa. Nabi Ibrahim aja berdoa, mengatakan, iya, siapa yang hafal doanya Nabi Ibrahim? Nah, belum, pertanyaannya belum selesai. Doanya Nabi Ibrahim sebelum punya anak dan doanya Nabi Ibrahim setelah punya anak. Nah, sebelum punya anak doanya Rabbi habli minas salihin. Setelah punya anak Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan anak keturunanku. Jadi setiap doa Nabi Ibrahim menyisipkan anak. Ada doa sebelum itu. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Jadi setelah punya anak, tolong anaknya disisipkan dalam doanya.
Setiap doa minta ini ya Allah anak-anakku juga ya Allah. Minta ini anak-anakku juga ya Allah. Minta ini anak-anakku juga. Seperti itu. Semoga dengan itu anak-anak kita dijaga oleh Allah Azza wa Jalla.